tahu nggak sih, ternyata ada beberapa film Indonesia yang nggak boleh diputar di negara kita sendiri loh. Banyak banget alasannya, tapi yang paling umum karena isinya yang dianggap kontroversial sama banyak orang. Yang pertama, ada film jadul yang berjudul Lady Terminator. Meskipun judulnya Terminator, premis utama film ini sebenarnya mitos tentang Ratu Pantai Selatan yang hidup lagi di tubuh seorang wanita dengan kekuatan supranatural. Wanita tersebut lalu jadi sosok yang disebut Lady Terminator. Dia ngejarin dan bunuh semua cowok-cowok yang ia temui sebagai ajang balas dendam. Karena mengandung materi yang terlampau dewasa, film ini cuma bisa tayang di luar negeri saat itu. Lalu yang kedua, ada film Takut, Faces of Fear. Jadi ini merupakan kumpulan film horor yang dibagi menjadi 6 segmen pendek. Berbagai sutradara berbakat ikut ambil bagian di sini loh. Plus ada sederet nama besar kayak Marcella Zalianty, Lukman Sardi, Dina Olivia, Santi, Fauzi Baadila, dan banyak lagi yang main di sini. Keren banget kan? Faces of Fear pertama kali tayang pada tahun 2008, namun tidak di bioskop, melainkan dalam acara festival film bernama Indonesia International Fantastic Film Festival atau INAFFF. Dalam film ini kita bakal nemuin beragam cerita yang menarik, mulai dari kisah Bayu yang tanpa sengaja nyebabin kematian anak pacarnya. Bayu jadi bingung banget tuh pas dia coba buang mayatnya. Selain itu, film ini juga menawarkan banyak cerita lain yang seru untuk diikuti. Namun sayangnya, film ini gak dapat izin tayang di bioskop karena bisa menimbulkan rasa takut dan trauma pada penonton. Hal ini wajar karena film ini menghadirkan konten yang penuh dengan kekerasan dan terlalu gore gitu sih. Something in the Way. Kalian tahu nggak? Ternyata Reza Rahadian pernah menjadi peran utama di salah satu film yang dilarang tayang di Indonesia. Judulnya Something in the Way. Film ini bercerita tentang Ahmad, seorang pria yang tinggal di Jakarta dan merasa kesepian serta bosan. Komplit dia tuh. Ia adalah seorang supir taksi yang religius. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Kinar, seorang wanita muda yang bekerja di industri malam. Kinar merupakan seorang wanita yang penuh semangat dan bebas, yang mengilhami Ahmad untuk melihat hidupnya dengan perspektif baru. Namun, hubungan Ahmad dan Kinar tidaklah mudah, terutama karena Ahmad harus menghadapi penentangan dari keluarganya dan penentangan batin yang dalam. Keduanya harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam upaya mereka untuk menemukan cinta dan makna dalam hidup mereka. Film ini sendiri film rilisan tahun 2013 dan tidak dapat izin tayang di Indonesia karena ceritanya yang bikin banyak kontroversi soal kehidupan malam. Padahal sebenarnya film ini punya potensi yang oke banget loh. Sayang banget ya, tapi mau gimana lagi? Kucumbu Tubuh Indahku. Kayaknya dengan melihat dari judulnya aja sih kita udah sangat bisa memprediksi bahwa film ini akan menjadi kontroversial. Kucumbu Tubuh Indahku ini menceritakan tentang perjalanan Juno, seorang anak laki-laki yang tumbuh di komunitas tradisional Jawa dan memiliki minat pada seni tari. Namun, ambisi Juno untuk mengejar hobi tersebut bertentangan dengan pandangan dan hadapan orang-orang di sekitarnya. Juno harus menghadapi banyak halangan dan prasangka karena keinginannya untuk menari. Pertarungan dalam dirinya tentang identitas gender juga menjadi bagian dari perjalanan Juno. Selama perjalanannya, Juno bertemu dengan berbagai karakter yang berperan penting dalam membimbing dan menginspirasinya untuk mengikuti impian-impian yang ada. Film ini benar-benar menggambarkan perjuangan seseorang untuk mencapai kebebasan dalam mengekspresikan diri. Sebenarnya film ini sempat tayang di bioskop, namun sayangnya Kucumbu Tubuh Indahku akhirnya harus turun layar karena banyaknya penolakan. The Act of Killing. The Act of Killing menyajikan gambaran kejadian pembunuhan massal yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966 yang konon melibatkan pemerintah dan anggota milisi. Pendekatan film ini sangat unik di mana para pelaku pembunuhan mengulang adegan-adegan pembunuhan mereka dengan gaya genre film favorit mereka seperti film gangster atau musikal. Ini memberikan sudut pandang yang unik mengenai psikologi dan cerita
cerita para pelaku kejahatan. The Act of Killing mengikuti perjalanan Joshua Oppenheimer ketika dia berhubungan dengan beberapa mantan anggota milisi yang terlibat dalam pembantaian massal di Indonesia. Oppenheimer meminta mereka untuk menghasilkan ulang adegan-adegan pembunuhan mereka dengan menggunakan berbagai genre film yang mereka sukai. Dalam proses ini, para pelaku pembunuhan tersebut mengungkapkan dengan jujur tentang aksi mereka dan dampaknya terhadap masyarakat. Mereka tidak menunjukkan penyesalan yang besar atas tindakan mereka. Bahkan, mereka bangga atas peran mereka dalam peristiwa itu. Film ini tidak hanya menampilkan kekejaman dari pembunuhan massal itu sendiri, tetapi juga menyoroti bagaimana kejahatan tersebut masih berdampak pada masyarakat Indonesia hingga saat ini. Karena terlalu sensitif, film ini dilarang tayang di bioskop Indonesia. The Look of Silence. Di urutan yang ke-6 ada film berjudul Senyap. Film ini masih berhubungan dengan Act of Killing dan juga sebuah karya dari Joshua Oppenheimer. Namun, The Look of Silence memiliki pendekatan yang berbeda dari film pendahulunya tersebut. Cerita dalam The Look of Silence mengisahkan perjalanan Adi Rukun dalam mencari kebenaran tentang pembunuhan massal yang menimpa kakaknya di masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Adi melakukan wawancara dengan para pelaku pembunuhan yang masih hidup, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Dalam perjalanannya, Adi menghadapi berbagai rintangan dan bahaya karena usahanya untuk mengungkap kebenaran dan mencari keadilan. Dia juga berupaya untuk memahami bagaimana pengaruh sejarah yang kelam itu terhadap kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. The Look of Silence mendapatkan pujian dari kritikus dan memenangkan beberapa penghargaan internasional. Namun, karena juga terlalu dianggap sensitif dengan isu PKI, film ini juga dilarang tayang di bioskop Indonesia. Pocong. Lalu yang terakhir, ada film horor pocong yang lumayan agak jadul nih. Banyak sekali film pocong yang telah rilis. Namun, salah satu film yang paling menarik dan kontroversial adalah film yang satu ini. Film ini garapan sutradara Rudi Sudjarwo dan Monty Tiwa sebagai penulis naskahnya. Selain Shelly Tria Amanda, film ini juga menampilkan Ronaldi Kansil dan Edi Karsito. Sayangnya, film ini dilarang tayang di Indonesia karena mengandung unsur yang dapat menyinggung suku, agama, ras, dan budaya. Betul, film tersebut menggambarkan kekacauan pada tahun 1998. Sebenarnya, film ini seharusnya rilis pada tahun 2006. Namun, karena dilarang oleh lembaga sensor film, para pembuat film kemudian membuat sequelnya di tahun yang sama dengan judul Pocong 2. Menariknya, film Pocong 2 menjadi film pertama dalam sejarah di Indonesia yang merilis sequel tanpa ada film pertamanya yang dapat ditonton. Lalu, pada tahun 2019, Pocong The Origin dianggap sebagai versi baru dari film Pocong yang sebelumnya dilarang. Dalam film ini, cerita tentang kerusuhan 1998 yang sebelumnya dilarang ditampilkan dengan cara yang berbeda. Jujur sih, franchise Pocong ini memang sedikit membingungkan ketika dibahas. Jadi, itu dia 7 film Indonesia yang dilarang tayang karena kontroversial.